Selamat datang di webinar diskusi online bersama Pendeta Esra Soru. Dalam webinar ini, kita mengadakan diskusi dengan cara yang berbeda. Anda akan diberikan kesempatan untuk bertanya dan mengangkat topik-topik yang ramai dibahas mengenai Kristenan. Berikut adalah cuplikan video dari diskusi-diskusi yang kami lakukan setiap Senin 2 minggu sekali jam 7 malam. Dan bagi Anda yang ingin mendaftar, silakan Anda bisa klik link yang tertulis pada caption. Jangan lupa untuk klik dan subscribe YouTube channel Pijar TV. Ada pertanyaan dari Pak Suryadi. Roma 6 ayat 23, upah dosa itu adalah maut. Tapi di 1 Yohanes 5 ayat 16-17, katakan ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Nah, apa maksud dan contoh dosa yang tidak mendatangkan maut, Pak? Itu dulu coba, silakan Pak. 1 Yohanes 1 Yohanes 5 ayat 16-17, Pak. Ya. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah dia berdoa kepada Allah dan dia yang memberikan hidup padanya, itu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tapi tidak kukatakan bahwa dia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Nah, sebenarnya studi terhadap ayat-ayat ini terlalu banyak penafsiran. Ya, salah satu penafsirannya adalah bahwa ada dosa yang mendatangkan maut, ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Dosa yang mendatangkan maut itu contohnya dalam Perjanjian Lama, di mana dosanya memang dihukum mati. Misalnya orang bunuh orang, ya dia dihukum mati. Tapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut, misalnya mencuri, ya dia tidak dihukum mati, hanya didenda. Nah, ada penafsiran demikian, tapi problemnya adalah kalau dosa yang mendatangkan maut itu adalah dihukum mati, pertanyaannya adalah kenapa tidak boleh mendoakan dia? Ya, ini ya, ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa dia harus berdoa. Kalau memang ada orang mau dihukum mati, apa salahnya berdoa bagi dia? Nah, ini kelemahan daripada penafsiran demikian. Nah, sehingga mayoritas penafsir itu mengaitkan dosa yang mendatangkan maut, sebenarnya semua dosa mendatangkan maut. Ya, sesuai dengan Roma 6 ayat 23, tapi dosa yang tidak mendatangkan maut itu adalah dosa yang bisa diampuni. Sedangkan dosa yang mendatangkan maut artinya sudah pasti maut dan tak bisa diampuni. Sehingga mayoritas penafsir menafsirkan ayat-ayat ini itu sebagai ayat-ayat yang berkaitan dengan dosa, yang berkaitan dengan dosa hujat terhadap Roh Kudus yang disinggung dalam Matius pasal 12. Ya. Terima kasih, saudara sudah menyaksikan cuplikan diskusi bersama Pendeta Esra Soru. Jangan lupa segera mendaftar dengan klik link pada caption sekarang juga. Informasi selengkapnya ada pada image di akhir video ini.